Lionel Messi dikenal sebagai sosok bertubuh mungil, dan pemalu yang sejak kecil sudah terlihat, saat sedang mengikuti drama sekolah. Messi kecil yang pemalu terpilih untuk dipakaikan kostum siput, karena dengan kostumnya inilah Messi berasa sedang sembunyi saat di dalam kostum. Saat malunya sudah hilang itulah, bisalah dia kesana kemari dan mondar-mandir di halaman sekolah. Sejak kecil Messi sudah terlalu lengket dengan yang namanya sepak bola. Messi juga memiliki dua kakak yang bernama Rodrigo dan Matias, yang juga lebih dulu mengenal sepak bola. Lalu terlihat di sana Messi sedang diajak oleh neneknya untuk menonton sebuah pertandingan lokal di dekat rumahnya. Timnya bernama Grandoli, kakaknya Rodrigo pun sudah tergabung di tim tersebut. Melihat pertandingan yang sempat tertunda karena kekurangan satu pemain, wasit yang memimpin mengatakan bahwa dia tidak bisa menunggu lagi, dan pertandingan harus segera dimulai. Di sanalah Messi kecil menyampaikan pada neneknya bahwa dia ingin ikut bermain. Si nenek menyampaikan hal tersebut kepada si pelatih, walaupun sempat ragu dengan postur mungilnya, tak ada pilihan lain bagi si pelatih, dan akhirnya Messi pun ikut bertanding. Nyatanya di lapangan, Messi kecil pun tak bisa berhenti mendribel bola. Meskipun belum mengerti apa itu tiki taka, setidaknya Messi mampu beberapa kali menjebol gawang lawan. Messi yang sedari kecil tidak berminat di pelajaran akademik, lebih memilih untuk melanjutkan sepak bola sebagai jalan hidupnya. Di umuran SD itulah Messi bergabung dengan klub Newell's Old Boys dan angkatan Messi ini dikenal sebagai The Machine of 87, yang mana semua pemainnya lahir di tahun 1987. Mereka hampir tidak pernah terkalahkan. Lionel Messi adalah bintangnya, pemberi assist dan juga gol. Suatu hari ketika mereka mengikuti sebuah turnamen yang hadiahnya adalah sepeda, Messi kecil yang selesai buang air, terkunci di dalam toilet. Beberapa saat di dalam toilet, Messi yang kebingungan akhirnya berhasil keluar dengan mendobrak jendela. Setelah keluar itulah Messi langsung berlari menuju lapangan. Sesampainya di lapangan, Messi yang mendengar bahwa timnya tertinggal 0-2 pun harus secepatnya bisa mengejar. Karena waktu yang tersisa tinggal 20 menit, anak itu pun langsung ngegas sana-sini, dan 3 gol pun tercipta. Akhirnya anak-anak ini pun menang dan pulang membawa sepeda. Berkat kesuksesan tersebut, tim ini pun langsung dikirim ke Peru untuk mengikuti sebuah turnamen usia 8 tahun. Lionel Messi ngacak-ngacak tim lawan, dan The Machine of 87 pun berhasil menjadi juara di turnamen tersebut. Ketika usia Messi menginjak 9 tahun, tubuhnya tetap tidak bisa bertumbuh seperti anak lain yang seusia dengannya. Kemudian orang tua Messi pun berkonsultasi dengan seorang dokter. Dokter mendiagnosis bahwa Messi mengalami defisiensi hormon dalam pertumbuhannya. Maka dari itu Messi kecil harus menjalani terapi harian secara rutin, dan harus diberikan suntikan hormon, yang harganya sangat mahal. Suatu hari saat Messi berjalan dengan menuntun sepedanya, terlihat Messi dihampiri oleh 3 anak yang usianya lebih besar. Anak-anak ini membuli Messi karena postur tubuhnya yang mungil. Pulang-pulang Messi kecil berjalan kaki dan sudah baret-baret di sekitar muka. Sepeda hasil lomba miliknya hilang, dibegal cilik tadi. Lalu hal yang tak terduga pun terjadi saat ayah Messi harus kehilangan pekerjaannya. Messi pun diajak oleh ayahnya untuk keluar dari klub dan mencari klub baru yang mau membantu biaya pengobatan Messi. Sempat ditawarkan ke River Plate, pihak dari River Plate pun masih cukup ragu karena melihat postur tubuh Messi yang kecil. Sampai akhirnya si ayah bertemu dengan agen dari tim Barcelona, yang menawarkan Messi untuk melakukan trial. Ketika usia Messi 13 tahun, tepatnya di tahun 2000, Messi dan ayahnya pergi ke Barcelona untuk melakukan trial di tim besar tersebut. Di sini Messi akan menjalani trial dengan pemain-pemain lainnya. Kemudian di ruang ganti, seperti biasa karena tubuhnya yang paling kecil Messi pun tak lepas dari pembulian.
namun ketika sudah di lapangan Messi pun dengan sadis membungkam mereka semua dengan aksi-aksinya. Lalu seusai pertandingan, Xavi Laurent pelatih junior Barca langsung terpesona dan mencari anak tersebut. Keesokannya Laurent pun menelpon ayah Messi. Dia mengatakan bahwa pihaknya sangat tertarik dengan anaknya, lalu Laurent pun langsung mengusulkan kepada manajemen klub untuk merekrut pemain tersebut. Akan tetapi tawaran itu pun tak langsung disambut, lagi-lagi karena keraguan pada postur Messi dan biaya perawatannya. Laurent berkata dia belum pernah melihat pemain sehebat itu. Jika tidak dengan Barca, anak ini pasti akan gabung dengan klub Eropa lain, dan mereka akan menyesal jika hal itu terjadi. Lalu esoknya, sang ayah yang ingin audisi langsung dengan Cali Rexach, scout ofisial tim Barca, dan akan jadi manajer tim senior di musim berikutnya. Namun sudah 2 minggu Mr. Rexach masih terus berhalangan. Kemudian di suatu latihan, Mr. Rexach datang untuk melihat latihan tim junior Barca. Di sana dia melihat Messi digabungkan dengan tim usia 15 tahun. 2 kali Mr. Rexach menyaksikan Messi bertanding. Dia pun mengajukan kepada manajemen untuk merekrut anak ini. Berapapun harga yang harus mereka bayar, Rexach menyebutnya sebagai Maradona kecil. Negosiasi dengan Newell's Old Boys pun berlarut-larut sampai di tahun berikutnya. Akhirnya transfer itu pun terjadi. Postur Messi saat itu masih terlalu kecil. Dia harus dimainkan di tim anak bawah umurnya. Barulah saat staminanya naik dia mulai dimainkan di tim muda Barca, satu angkatan dengan Gerard Pique dan Andres Iniesta. Di pertandingan pertamanya Messi berhasil mencetak 4 gol, namun sayang di pertandingan kedua, Messi harus cedera karena mendapat tackle keras dari lawan. Messi harus menjalani pemulihan cederanya di Barca, dan harus rutin menyuntikan hormon pertumbuhan badan. Namun setelah itu, kondisi Messi pun mulai membaik, staminanya meningkat dan berat badannya pun naik. Kemudian Messi yang sudah pulih pun kembali ikut bermain. Namun saat itu Messi kembali harus dicederai oleh lawan. Dia terkena sikutan yang mengakibatkan pecah tulang pipi, dan harus menggunakan topeng Zorro, seperti yang digunakan Puyol. Lalu di tempat latihan, terlihat Frank Rijkaard pelatih Barcelona senior kala itu, datang untuk meninjau latihan tim Barcelona B. Dia berencana untuk meminjam beberapa pemain Barcelona B, yang akan dibawa ke tim senior untuk menjalani pertandingan friendly melawan Porto. Messi dan Iniesta lah yang akhirnya dipilih untuk bergabung ke tim senior. Messi akhirnya melakukan debutnya di tim senior melawan Porto. Walaupun tidak mencetak gol, debut Messi pun jadi sorotan media lokal. Messi pun mengutarakan keinginannya untuk dipanggil timnas Argentina. Tahun 2003, Hugo Tocali pelatih U18 Argentina, dihampiri seorang chef hotel yang dititipi pesan oleh ayahnya Messi. Dia mengatakan bahwa dia harus memanggil pemain yang bernama Lionel Messi. Sebelum keduluan oleh timnas Spanyol yang mulai tertarik dengan Lionel Messi. Awalnya Tocali ini tidak peduli karena dia belum tahu siapa Messi. Namun setelah dia melihat video Messi yang diberikan si chef tadi, Tocali pun terkesima dengan video highlights itu, dan akhirnya Tocali pun menelpon asistennya, dan menyuruhnya untuk mencari Lionel Messi dari Barcelona B. Tak hanya itu Tocali pun langsung menelpon ayah Messi, untuk menyatakan secara resmi niatannya. Akhirnya Lionel Messi dan si ayah pun begitu senang mendengar kabar tersebut. Debut di timnas U18 di umur Messi yang baru 16 tahun. Debut di timnas sudah dijalani. Debut di tim utama Barca tinggal menunggu waktu. Di usia 17 tahun akhirnya Ronaldinho sendiri yang meminta Messi agar dipromosikan ke tim senior. Di sini Messi mendapatkan asuhan dari para senior terutama dari Ronaldinho yang memperlakukannya seperti anak sendiri. Gol Messi pun terjadi berkat umpan cantik dari sang maestro. Lalu Ronaldinho menggendong Messi seperti anak dan bapak. Permainan mereka pun seperti halnya sedang melakukan sirkus. Ronaldinho selalu memberi asis ke Messi. Hebatnya Ronaldinho tidak pernah merasa terancam dengan keadaan sang wonderkid baru ini. Justru Ronaldinho selalu ingin memaksimalkan potensi juniornya tersebut. Debut Messi di timnas senior Argentina terjadi saat menghadapi Hungaria di pertandingan friendly. Saat itu Messi yang baru masuk di babak kedua, langsung diberikan kartu merah saat terlihat menyikul lawan.
Messi belum bisa mengontrol emosinya, dan Messi menangis saat menuju ruang ganti. Kemudian Barcelona bertanding melawan Juventus di Liga Champions. Messi yang diturunkan sebagai starter berhasil membuat penonton bersorak meneriakan namanya, dan membuat pelatih Juventus kala itu, yaitu Fabio Capello jadi terpesona melihat penampilannya. Masih di ajang yang sama, yaitu Liga Champions, Messi membuat bek kiri Chelsea kalang kabut dibuatnya. Del Horno bek tinggi besar, jadi terpaksa tampil barbar kala menghadapi Messi yang bertubuh mungil. Tahun 2007 kala Barcelona melawan Getafe, Messi membuat gol kopian Maradona ketika melawan Inggris 1986, mendribling bola dari lapangan tengah, melewati bek, melewati kiper, untuk kemudian menjeploskan bola ke gawang lawan, sontak saja membuat dirinya jadi disandingkan dengan seniornya yakni Maradona, terlebih lagi ketika Messi melakukan gol tangan Tuhan seperti yang kita tahu bahwa Maradona pernah melakukannya. Lengkap sudah predikat Lionel Messi sebagai jelmaan Maradona.